Saat di tengah-tengah perjalanan, Andrea dan Ginny sudah kelelahan. Andrea melihat ke botol minumannya yang sudah kosong. Dia hanya membawa satu botol air mineral tanpa berpikir itu akan cukup untuknya atau tidak. Siapa sangka perjalanan itu akan sangat melelahkan untuknya. Nah, minumlah. Wisnu memberikan air minumnya untuk Andrea saat ia melihat wajah gadis itu yang sedih. Tanpa berpikir panjang, Andrea meraih botol tersebut dan meminumnya. "Makasih Wisnu, aku sangat haus." Andrea mengusap mulutnya dengan tangannya. Dia lalu bangkit dan berjalan mendekati suaminya yang sudah menunggu tidak jauh di depannya. Melihat istrinya, Haris memberikan botol air minumnya. "Ambil ini. Lain kali kamu harus bertanya padaku dulu, sebelum meminum milik orang lain. Mengerti tidak? Tidak perlu meminta pada pria lain kan, bila kamu memiliki suami?" Ia berkata dengan nada yang jelas. Andrea tidak menjawab perkataannya, tapi dia masih mengambil botol yang tadi diberikan suaminya. Dia sudah tidak memiliki energi untuk berdebat dengannya. Andrea dan Ginny adalah yang fisiknya terlemah di antara mereka. Berbeda dengan Olive yang masih memiliki stamina yang kuat setara dengan 4 pria yang lain. Keempat pria tersebut berjalan seolah-olah mereka sedang berada di taman. Tidak terlihat tanda-tanda capek di wajah mereka. Sementara Andrea dan Ginny sudah hampir pingsan karena kehabisan tenaga. Saat sampai di pos kedua, Haris memutuskan untuk menggendong istrinya. Wisnu membantunya naik ke punggung Haris dan dia juga membawakan tas ransel Andrea. Berbeda dengan Ginny yang masih berusaha berjalan dengan bantuan stik. Mereka berhenti sebentar di Vero Stefani untuk membeli makanan sebelum akhirnya berjalan kembali. Masih seperti tadi, Haris menggendong istrinya dan Wisnu berjalan di belakang mereka. Andre menyadari kondisi Ginny yang sudah sangat lemah. Mungkin dia bisa saja jatuh pingsan sewaktu-waktu. Dia lalu mengatakan pada Wibowo untuk menggendong Ginny sama seperti Haris menggendong saudarinya. Karena itu adalah perintah dari bosnya, Wibowo tidak punya pilihan lain. Dia memberikan nona besar itu free service. Di antara mereka, Wibowo memang memiliki stamina yang paling prima, secara dia adalah tentara. Ginny kaget saat melihat Wibowo berjongkok di depannya dan menyuruhnya naik ke atas punggungnya. Karena ia sudah tidak memiliki energi untuk berjalan, jadi dia menerima bantuan Wibowo. Ketika sudah ada di gendongan Wibowo, Ginny bertanya karena tidak enak hati. "Apakah aku berat?" ucapnya lirih. "Tidak. Tapi dari wajahmu kelihatan kalau aku menyusahkanmu." "Tidak, Nona, Anda tidak menyusahkan saya," jawab Wibowo dengan nada yang datar. Ternyata selain tampangnya yang oke, pria ini juga baik," batin Ginny. "Kamu tidak perlu memanggilku Nona terus." Siapa namamu kemarin? Aku lupa." "Wibowo." "Maksudku nama panjangmu. Tidak mungkin kan hanya Wibowo saja?" "Felix Triwibowo." "Keren begitu, tapi kenapa kamu dipanggil Wibowo? Kenapa tidak Felix saja?" Ginny bertanya karena penasaran. Karena Andre tidak suka bila nama bodyguardnya lebih keren dari namanya. Tidak masuk akal. Aku akan memanggilmu Felix saja yang lebih keren. Bagaimana kalau kamu jadi pacarku?
Wibowo tiba-tiba mematung mendengar ucapan Ginny. Dia mulai melangkahkan kakinya lagi beberapa detik kemudian. Cari saja pria lain, Nona. Tidak, kan sudah aku bilang jangan memanggilku Nona. Aku tidak seperti pria lain di luar sana. Bila kamu pacaran denganku, aku tidak memiliki banyak waktu untukmu. Aku tidak peduli, aku terbiasa sendiri. Ginny, kamu tahu kan pekerjaanku sangat berisiko, taruhannya nyawa. Oke, tidak masalah kok. Kalau kamu gugur, aku akan datang ke pemakamanmu dan aku tidak akan menangis. Wibowo kehabisan kata-katanya. Dia diam untuk sesaat dan berjalan lagi lebih pelan. Itu membuat jarak sedikit lebih jauh dengan yang lain. Mengapa harus aku? Karena di mataku kamu sangat atraktif. Di luar sana ada banyak pria yang lebih baik dariku. Tapi kamu adalah yang terbaik yang pernah kutemui. Cari yang lain sana. Tidak, aku hanya ingin kamu. Terserah kamulah. Yes! Mata Ginny terbuka lebar dan ia segera menutup mulutnya setelah berteriak. Semua orang yang ada di depan mereka berhenti dan menoleh ke belakang. Dia melambaikan tangannya ke udara dan berkata, Tidak ada apa-apa kok. Hanya kelihatannya tadi aku melihat Johnny Depp. Hei, di mana? Mata Andre bersinar-sinar dan dia melihat sekeliling. Tentu saja dia sangat senang karena dia adalah fanboy dari artis tersebut. Oh, apa mungkin aku salah lihat ya tadi? Semoga saja mereka tidak mendengar percakapan kami tadi, batin Ginny. Olive melihat Wibowo yang tampak berbeda dari biasanya. Dia lalu menepuk bahu Andre. Beb, ayo jalan lagi. Andre menghela nafasnya sebelum melanjutkan langkahnya. Dia pikir dia sungguh akan bertemu dengan idolanya hari itu. Ternyata itu bukan hari keberuntungannya. Mana mungkin Johnny Depp ada di sana. Wisnu diam-diam tersenyum melihat dua pasangan yang ada di belakangnya. Meskipun ada jarak yang cukup jauh, tapi dia masih bisa mendengar percakapan mereka. Melihat Wisnu yang tersenyum, Andrea bertanya, "Apa kamu juga melihat selebriti di sini?" Wisnu tertawa dan menatap wajahnya sebelum menjawab, "Tidak, tapi lebih dari itu." "Hei, apa itu? Katakan." Gadis itu membuka lebar kelopak matanya. "Kamu akan tahu nanti." Andrea dan Haris tidak bisa berkata apa-apa. Mereka tidak terlalu memikirkan tentang hal itu. 1 jam kemudian mereka tiba di Oya. Jika ditotal secara keseluruhan, waktu perjalanan yang sudah mereka tempuh adalah 3,5 jam. Mereka istirahat sekaligus makan malam di sebuah restoran yang memiliki view yang mengarah ke pantai. Restoran tersebut sebenarnya sudah dipenuhi banyak orang, terutama turis. Beruntung mereka bisa mendapatkan meja. Yang menariknya lagi, mereka bisa melihat matahari terbenam di sana. Andrea dan Haris menyadari bahwa Ginny menjadi sedikit manja pada Wibowo. Dia duduk di sebelah pria itu, bahkan dibelikan minuman olehnya. Seusai melihat matahari terbenam dan selesai makan malam, mereka ingin mencoba pengalaman naik bus ke Vira sebelum kembali ke villa. Ketika akan berdiri, Andrea merasakan sedikit sakit di bagian tumit kakinya, sehingga ia kembali duduk. Wisnu yang melihat seperti ada yang tidak beres dengan bosnya,
membungkukkan badannya dan berlutut di depan Andrea. Tanpa banyak bicara, dia membantu Andrea membuka sepatu olahraganya. Haris yang baru saja kembali dari kasir setelah melakukan pembayaran, melihat keduanya dengan jealous. Kelihatannya kakimu terkilir. Makanya sakit kalau dibuat jalan, ucap Andrea yang melihat ke arah kakinya. Mungkin saat tadi mendaki gunung berbatu, ia tidak sadar bila kakinya terkilir. Olive yang menyaksikan adegan itu, matanya terbelalak melihat Wisnu berlutut di depan Andrea dan memeriksa kakinya. Andre yang ada di sana bisa melihat adanya tension di antara Haris dan Wisnu. Haris sudah menggendong adiknya selama hiking. Tidak mungkin dia menggendongnya lagi kali ini, karena tenaganya pasti sudah terkuras. Dan dia tidak mungkin membiarkan Wisnu yang menggendongnya. Secara Andrea sudah menikah. Menoleh pada Olive, Andre pun bertanya, "Bolehkah aku?" "Iya, lakukanlah. Sudah menjadi kewajibanmu kan menjaga adikmu." Gadis itu mengerti maksud Andre. Andre lalu mendekati Wisnu dan berkata di sebelahnya, "Hei bro, kamu pasti capek juga kan? Biar aku yang menggendongnya." Andrea naik ke punggung Andre. Untuk pertama kalinya dia digendong oleh saudaranya sendiri. Selain berada di dekat suaminya, dia merasa aman di dekat saudaranya, Andre. "Andre, maaf ya, aku menyusahkanmu ya," ucap Andrea dengan lirih. Silly girl." Andre hanya tersenyum kecil. Ia menggendongnya sampai ke halte bus. Haris diam-diam tersenyum kecut sebelum akhirnya mengikuti Andrea dari belakang. Setelah semua orang telah keluar, Ginny berjalan mendekati Wisnu yang masih berdiri mematung. "Jangan bilang kamu..." "Iya, Haris juga tahu hal ini." "Apa?" Ginny kaget dengan apa yang baru saja didengarnya. Dia kehabisan kata-kata. Dia senang dengan hubungan Haris, sepupunya, dan Andrea. Tapi di satu sisi dia juga kasihan pada Wisnu, sahabatnya. "Hei, aku tidak berpihak pada siapa-siapa. Tapi aku harap kamu bisa mengatakan perasaanmu padanya. Jujurlah padanya. Jadi dia bisa memutuskan kan apa yang terbaik." Ginny menepuk bahu Wisnu sebelum berjalan keluar menyusul yang lain. Wisnu tersenyum dengan pahit. "Aku tahu, tapi aku tidak ingin mengagetkannya. Aku tidak ingin menyakitinya, atau aku yang akan merasakan sakit." Andrea duduk di kursi di halte bus dan di sebelahnya adalah suaminya. Dia menyadari tatapan suaminya yang sebenarnya kosong memandang ke depan. Gadis itu memegang tangan suaminya dengan lembut, seolah-olah menekankan, "Tenanglah, aku milikmu." Haris tersenyum lalu membuang mukanya ke arah yang lain. Gadis ini memang paling bisa mengambil hatiku. Tentu kata ini hanya diucapkannya di dalam hati. Setelah 10 menit menunggu, busnya pun datang dan mereka melanjutkan perjalanan kembali ke Vira. Yang lebih mengejutkan, hanya membutuhkan waktu 15 menit naik bus untuk sampai ke tujuan mereka. Ini tidak adil. Aku sampai lecet waktu jalan kaki jauh dari Vira ke Oya. Dan dari Oya ke Vira hanya 15 menit naik bus. Tidak bisa dipercaya.
Aku tahu apa yang sedang kamu pikirkan. Anggap saja ini sebagai pengalaman yang akan kamu ingat. Kamu pasti akan merindukannya suatu saat nanti. Wisnu tertawa dan berjalan melewati Andrea menuju ke mobilnya. Andre yang tadi menggendong Andrea kaget mendengar ucapan Wisnu. Ia tidak pernah berpikir sebelumnya kalau kata-kata Wisnu seperti filosofi. Saat di dalam mobil, Haris masih saja diam. Ia fokus menyetir. Meskipun tidak ada sepatah kata pun yang keluar dari mulutnya, tapi sebenarnya Andrea tahu kalau suaminya itu sedang cemburu.